Tutorial membuat bibit salak pondok dengan cara melakukan pencangkukan pada. Oke teman-teman, kemarin ada juga yang berkomentar minta dibuatkan tutorial cara membuat bibit salak dengan cara dicangkok seperti ini. Nah, kebetulan sekali di sini saya akan memanfaatkan pohon salak yang waktu itu terkena hama ulat ataupun gendon. Nah, meskipun pohon salak yang sudah terserang hama ulat ataupun gendon sudah tidak bisa berbuah, namun pohon salak tersebut masih bisa tumbuh anakannya seperti ini teman-teman. Jadi ini masih bisa kita manfaatkan dengan cara mencangkok anakannya untuk kita jadikan bibit. Oke, langsung aja kita bersihkan bagian bawah dari anakan yang akan kita cangkok ini. Nah teman-teman, jadi proses pembersihan ini sangat penting dalam pencangkokan salak, karena ini nanti yang akan menentukan pencangkokan akan berhasil atau tidak. Di sini kita bersihkan bagian bawah ataupun pangkal dari anakan salak tersebut hingga benar-benar bersih. Dan yang paling penting, proses ini jangan sampai melukai bagian bawah, karena jika sampai melukai anakan tersebut, kemungkinan besar bukannya tumbuh akar, malah justru akan membuat anakan tersebut mati. Oleh karena itu, kita harus teliti dan juga hati-hati dalam proses ini teman-teman. Nah, setelah bagian pangkal anakan sudah kita bersihkan, selanjutnya kita potong botol bekas menjadi dua bagian seperti ini. Nah, setelah dipotong, selanjutnya kita lubangi botolnya. Dan untuk lubangnya kita harus menyesuaikan dengan bagian bawah anakan yang akan kita cangkok ini teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan botol kecil teman-teman. Namun kita juga bisa menggunakan botol besar, karena semakin besar botol yang kita gunakan itu semakin bagus untuk pertumbuhan akarnya nanti teman-teman. Nah, ini kita lubangi sesuai ukuran anakan yang akan kita cangkok seperti ini. Ini kita harus lakukan dengan hati-hati teman-teman. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Nah, jika dirasa lubangnya sudah pas, selanjutnya masukkan botolnya ke anakan yang sudah kita bersihkan tadi teman-teman. Ini dari atas seperti ini. Kita lakukan dengan hati-hati teman-teman, karena ini banyak sekali durinya. Nah, ini kita masukkan hingga benar-benar mentok ke bawah seperti ini teman-teman. Dan untuk botolnya ini harus benar-benar mepet ke bagian pangkal anakan tersebut ya teman-teman. Nah, jika sudah benar-benar mepet, selanjutnya isi botol tersebut dengan tanah seperti ini teman-teman. Kita isi sedikit demi sedikit, dan ini kita padatkan sampai ke bawah seperti ini teman-teman. Ini harus benar-benar padat teman-teman. Seharusnya kita menggunakan alat, menggunakan kayu juga bisa untuk mendorong tanah ke bagian dalam. Karena jika menggunakan tangan seperti ini, kalau yang tidak terbiasa itu akan tertusuk duri yang tersisa di bagian bawah anakan tersebut. Jadi saran saya, jika kalian ingin mencobanya, gunakanlah alat yang benar-benar komplit. Kita bisa menggunakan kayu untuk mendorong tanah ke bagian bawah. Nah, lanjut ini kita isi terus dengan tanah sampai penuh teman-teman. Sebetulnya membuat bibit salak dengan cara cangkok anakan ini sangat mudah. Kita hanya perlu memilih anakan salak yang benar-benar sehat, dan kita sediakan botol untuk tempat media cangkoknya. Kita bisa menggunakan botol-botol bekas yang ada di rumah kita teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk cara membuat bibit salak dengan cara melakukan pencangkokan anakan salak seperti ini.